Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga pada hari ini kita masih bisa mengikuti proses pembelajaran kita. Oke, terlebih dahulu Ibu ingin mengucapkan kepada anak-anakku semua selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan Ibu juga selalu ingatkan kepada kalian untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, dan selalu jaga jarak ketika keluar rumah. Oke, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, baiklah, Ibu yang akan memimpin doa pada hari ini. Baiklah, kita semua bersama-sama untuk membaca doa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Oke, Ibu akan langsung mengecek kehadiran kalian masing-masing. Ibu harap kalian semua mengaktifkan kameranya ya, biar Ibu tahu kalau kalian itu ada di depan layar monitor laptop kalian. Oke, Hastika? Hadir Ibu. Oke, Rivaldo Setiawan? Oke, Andi Fatima? Hadir, Bu. Oke, Fitriah Rahmayanti? Hadir, Bu. Oke, Rahayu? Hadir, Ibu. Oke, Citra Sakinah? Hadir Ibu. Andi Siti Nurhafidza Dwi Mulyani? Hadir, Bu. Oke, Yulisia Reski Kirana? Hadir, Bu. Oke, Ibu rasa anak-anakku semua sudah hadir ya dalam room ini. Jadi hari ini kita masih akan membahas materi virus terkait materi minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas lanjutan untuk materi virus terkait dengan kompetensi dasar 4.4. Ibu share screen dulu. Jadi hari ini kita akan membahas kompetensi dasar 4.4, yaitu melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan dari tingkat virulensinya. Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi ada 3. Yang pertama itu 4.41 menjelaskan bahaya virus, kemudian 4.42 membuat pamflet atau poster ataupun brosur tentang bahaya penyakit dan cara pencegahan yang disebabkan oleh virus, terutama AIDS berdasarkan dari tingkat virulensinya. Kemudian yang terakhir 4.43 itu menggunakan pamflet atau poster ataupun brosur sebagai media informasi tentang bahaya penyakit dan cara pencegahan yang disebabkan oleh virus, terutama AIDS berdasarkan dari tingkat virulensinya. Jadi sebelum kita masuk ke kompetensi dasar 4.4 ini, Ibu akan lebih dahulu mereview materi minggu lalu terkait KD 3.3. Dan sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu sudah memberikan kalian tugas minggu lalu untuk mempresentasikan poster ataupun brosur ataupun pamflet yang kalian buat
terkait dengan penyakit AIDS dan cara pencegahan yang bisa kita lakukan. Oke, jadi Ibu review materi terlebih dahulu. Jadi hari ini kita akan membahas terkait materi bahaya virus dalam kehidupan. Nah, sebelum itu minggu lalu Ibu sudah menjelaskan apa itu virus. Nah, Ibu ingin tanya kalian kembali lagi, ada yang masih ingat virus itu apa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Jadi virus itu adalah mikroorganisme yang memiliki ukuran yang mikroskopis yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh mata, tapi bisa dilihat dengan bantuan mikroskop, Bu. Oke, betul ya jawaban dari Yulisia. Masih ada yang lain yang bisa mendefinisikan Saya, virus Ibu. itu apa? Oke, Saya, silahkan Ibu. Citra. Menurut saya itu virus adalah agen infeksi berukuran kecil yang berproduksi di dalam sel inang yang masih hidup, Ibu. Oke, betul ya jawaban dari Citra Sakina juga. Jadi virus itu merupakan organisme parasit yang berukuran mikroskopik. Dan tadi dia itu hanya bisa dilihat dengan bantuan mikroskop karena memiliki ukuran yang sangat kecil dan dia itu membutuhkan inang untuk hidup. Nah, kemudian jadi virus itu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jerman yang bernama Adolf Meyer pada tahun 1883. Nah, saat itu dia sedang meneliti adanya penyebab penyakit mozaik pada tanaman tembakau. Jadi saat itu si Adolf Meyer ini dia menemukan tembakau yang memiliki bintik-bintik hitam pada daunnya, dan saat itu dia ingin tahu apa yang menyebabkan si daun dari tembakau ini mengalami bintik-bintik hitam, sehingga dia melakukan penelitian dengan mengambil daun dari tanaman tembakau tersebut, kemudian dia mengekstraknya. Nah, setelah diekstrak, dia menyemprotkan ekstrak daun si tembakau yang berpenyakit ini ke tanaman tembakau yang sehat, dan pada saat itu si tanaman tembakau ini juga kena penyakit yang sama, dia juga mengalami bintik-bintik hitam, sehingga saat itu dilakukanlah proses penelitian sehingga pada hasil akhirnya itu ditemukan bahwa tanaman tembakau ini mengalami infeksi virus yang dinamakan sebagai tobacco mosaic virus, yang artinya bahwa virus yang menyerang virus yang menyerang tembakau. Nah, lanjut, adapun struktur dari virus di sini ada 5. Yang pertama itu virus itu kita tidak bisa mengkategorikannya sebagai sel, tapi dia itu masuk dalam aseluler. Nah, mengapa dia dikatakan sebagai aseluler? Karena dia tidak punya membran sel, kemudian dia juga tidak mempunyai nukleus, dia tidak mempunyai sitoplasma, dan juga tidak mempunyai organel-organel sel. Nah, yang dia punya hanya asam nukleat. Asam nukleat yang dia punya itu berupa DNA atau RNA saja. Jadi hanya salah satu di antaranya, entah itu DNA atau RNA. Nah, kemudian karena dia mempunyai asam nukleat, jadi dia bisa bereproduksi. Tapi dia harus bereproduksi pada makhluk lain, maka dia dikatakan sebagai parasit obligat, artinya bahwa dia tidak bisa hidup jika dia tidak menumpang pada makhluk lain. Nah, kemudian terakhir, virus itu bisa dikatakan sebagai makhluk yang labil karena dia bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup dan juga bisa dikategorikan sebagai benda mati. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas materinya? Sudah jelas, Bu. Oke, Ibu lanjut ya materinya. Jadi adapun bentuk-bentuk dari virus di sini ada beberapa yang Ibu masukkan. Yang pertama itu berbentuk bola ataupun bulat. Nah, contohnya di sini ada virus influenza dan HIV. Jadi virus influenza ini itu adalah virus yang menyebabkan kita flu.
Nah, kemudian ada HIV ini adalah salah satu virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Nah, kemudian ada juga yang berbentuk batang. Nah, di sini contohnya itu adalah tobacco mosaic virus atau TMV, yang dimana virus ini merupakan salah satu virus yang menyerang tembakau. Nah, kemudian ada juga yang berbentuk polyhedral. Nah, contohnya di sini adalah adenovirus. Nah, adenovirus ini merupakan salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan kita. Jadi umumnya dia itu menyerang anak-anak atau anak-anak yang masih kecil, sehingga itu akan menyebabkan radang paru-paru, kemudian batuk-batuk, pneumonia, dan bronkitis. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah yang berbentuk huruf T. Contohnya itu adalah bakteriofag. Jadi bakteriofag ini merupakan virus yang menyerang bakteri. Oke, sebelum kita masuk ke langkah pencegahannya, Ibu ingin menampilkan sebuah video terkait bagaimana virus itu bisa menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Tetapi video yang saya tampilkan ini terkait virus corona. Bagaimana perjalanan dari virus corona ini bisa menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Oke, diperhatikan ya baik-baik karena setelah ini Ibu ingin tanya kalian. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi yang mungkin belum banyak kita tahu, sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita? Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif, baik secara langsung atau waktu kita nyentuh benda yang udah terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini, protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu perampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan ngedorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan ngehack inti sel sehat untuk nipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus ngebuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan dihack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap nginfeksi dan ngehack sel-sel sehat lainnya. Ya, awalnya mungkin kita cuma kemasukan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata, mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Tapi inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu ulung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang membabi buta termasuk nyerang sel-sel sehat kita. Mereka jadi nggak tahu mana kawan dan lawan dan perlahan-lahan jadi senjata makan tuan. Buat sebagian besar kasus, kejadian ini emang nggak berlangsung lama. Karena kalau sistem imun kita kuat, mereka pun akan bisa menang dari segala taktik virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang lemah, dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kena radang paru-paru akibat sel sehat di sini yang udah nggak bisa nahan bakteri pneumonia. Malahan buat kasus yang kritis, bakteri ini nggak berhenti di sana.
Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya nyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernapas saja bakalan susah banget. Dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Ya, mungkin dengar fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja. Oke, bagaimana? Bagaimana? Videonya cukup menarik ya? Tapi anak-anak suaraku tidak terpantul lagi. Tidak. Oke, jadi dari video tadi ada yang bisa menyimpulkan terkait bagaimana proses perjalanan dari virus corona ini bisa menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silahkan Ananda Rivaldo Setiawan. Oke, terima kasih ya kepada Ananda Rivaldo Setiawan dari kesimpulan yang telah diberikan. Ibu rasa sudah sangat jelas terkait bagaimana virus corona menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Oke, lanjut. Ibu akan sedikit juga menjelaskan mengenai langkah pencegahan yang bisa kita lakukan agar terhindar dari virus. Oke, di sini seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ananda Rivaldo, yang pertama itu yang perlu kita lakukan itu adalah mengkonsumsi makanan sehat. Nah, tentunya jika kita
kita mengkonsumsi makanan yang sehat, tentu respon tubuh kita juga bakalan bagus. Kemudian juga bisa menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Jadi bisa menjadi salah satu pencegahan yang bisa kita lakukan. Nah, adapun juga olahraga rutin termasuk juga salah satu di antaranya. Karena kan kalau kita olahraga tentu bisa membuat tubuh kita sehat, jadi tentu sistem kekebalan tubuh kita juga kuat. Nah, juga kita bisa melakukan pencegahan dengan tidak merokok dan mengkonsumsi alkohol. Nah, kemudian istirahat yang cukup juga menjadi penentu biar tubuh kita juga sehat. Nah, kemudian juga kita perlu mengelola stres, tidak stres, dan yang terakhir yang paling penting kita harus selalu rajin mencuci tangan karena biar agar bakteri ataupun kotoran-kotoran yang ada di tangan kita itu bisa bersih. Mungkin cukup sekian dari materi yang Ibu berikan. Tadi malam Ibu sudah mengecek sekalian terkait poster ataupun brosur yang telah kalian buat. Jadi hari ini Ibu akan mempersilahkan kepada dua kelompok untuk mempresentasikan terkait poster yang telah dibuat. Ibu bantu share screen. Oke, dengan ini Ibu persilahkan kepada kelompok satu untuk mengenai poster yang telah dibuat. Ya, silahkan kelompok satu. Ya, Pak.
Oke, terima kasih kepada kelompok 1. Ibu rasa penjelasan dari Anandaku Rivaldo sudah sangat jelas. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 1. Oke. Oke, Ibu lanjut ke kelompok 2. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya dari kelompok 2 atas nama Ani Fatima, kemudian Citra Sakina Jabar dan Hastika. Nah, pada poster yang kami sediakan itu, yang sudah kami buat, terdapat penjelasan mengenai HIV dan AIDS. Sebelum kita masuk pada gejala maupun cara menghindari HIV/AIDS, kita perlu mengetahui apa itu HIV dan AIDS. Nah, HIV itu merupakan kependekan dari Human Immunodeficiency Virus yang merupakan penyebab rusaknya atau yang menyebabkan rusaknya atau melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. Oke, sebentar ya, sebentar. Bu. Kemudian pengertian dari AIDS. AIDS itu sendiri merupakan kependekan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome yang merupakan kumpulan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. Adapun istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang telah mengidap HIV atau HIV/AIDS disebut ODA. Kemudian mari kita mengenal gejala umum dari HIV/AIDS itu sendiri. Pada umumnya untuk mengenali gejala dari HIV/AIDS itu hampir tidak dapat dibedakan karena gejalanya itu mungkin orang-orang pernah alami, tetapi tidak disebutkan sebagai gejala HIV/AIDS. Saat HIV semakin berkembang, tubuh yang terinfeksi itu akan kehilangan kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit dan tubuh kian melemah. Kemudian demam, lelah, nyeri otot, sakit tenggorokan dan kepala, penurunan berat badan secara drastis, batuk kering, keringat pada malam hari, kemudian terinjeksi jamur dan lain-lain. Adapun cara menghindari HIV/AIDS, yang pertama itu tidak berganti-ganti pasangan atau setia pada pasangannya. Kemudian tidak berhubungan dengan pasangan yang terinfeksi HIV. Dan yang paling penting adalah menghindari seks bebas. Kemudian menggunakan jarum suntik secara bergantian dengan orang lain. Kemudian pastikan darah dan produk darah telah melalui tes standar HIV. Ini merupakan tanggung jawab rumah sakit atau pihak yang memang melakukan tes pada kehigienisan alat yang digunakan. Kemudian menggunakan kondom bagi pria maupun wanita secara benar. Terima kasih.
Oke, terima kasih untuk kelompok 2 terkait dengan poster yang telah ditampilkan. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 2. Berasa anak-anakku semua sudah paham kemudian apa itu virus HIV dan bagaimana cara pencegahan yang bisa kita berikan untuk terhindar dari virus HIV. Nah, kemudian untuk ini sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kepada salah satu anak-anakku semua untuk menyimpulkan terkait proses pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada yang mau? Oke, silahkan kepada Nanda Rivaldo. Terima kasih kepada Ananda Rivaldo Setiawan, dan Ibu juga harap kepada semua anak-anakku bisa memahami materi pada hari ini. Nah, adapun untuk minggu depan kita akan membahas terkait materi bakteri. Nah, adapun tugas yang Ibu berikan itu cukup kalian membaca materi terkait bakteri, kemudian sebelum memulai proses pembelajaran minggu depan, Ibu akan bertanya kepada kalian semua terkait materi bakteri. Mungkin itu saja dari Ibu. Terima kasih telah mengikuti proses pembelajaran pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.